Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah ponsel yang rilis di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret. Dan ya, apakah ponsel ini masih relevan atau enggak ya di tahun 2023 ini? Langsung aja sekarang kita ngebahas mengenai ROG Phone 5. Oke, jadi ROG Phone 5 ini seperti yang gue bilang, dia dirilis di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, dan sebenarnya di tahun yang sama dia dapat refreshment, yaitu ROG Phone 5S, dan itu kalau nggak salah dia cuma beda di prosesornya aja. Dan untuk variannya sendiri, dia punya dua varian warna, kebetulan yang gue pegang ini adalah varian yang warna hitam, satu lagi ada yang warna putih, dan untuk varian tipenya, dia ada Phone 5 biasa yang gue pegang ini, dan ada Phone 5 Pro, serta Phone 5 Ultimate. Dan nanti bakal gue jelasin kira-kira beda dari tiga gadget itu apa. Terus untuk harga sendiri pada saat pembelian ya pokoknya pas lagi awal rilisnya lah ya, dia dihargai dengan harga sekitar 9,999 atau sekitar 10 jutaan. Dan mungkin kalau sekarang harganya udah sedikit turun, mungkin ada di sekitar 7 atau 8 jutaan. Karena ROG Phone 6 aja itu harganya ada di 10 jutaan. Dan gue juga udah taruh link pembelian di kolom deskripsi di bawah, jadi kalau yang habis nonton review ini mau beli, langsung aja cus ke link tersebut. Terus juga jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo, cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang kita bahas mengenai desain dari ponsel ini. Oke, pertama-tama yang akan gue bahas di sini adalah secara desain. Secara desain, ROG Phone 5 ini ya sedikit lebih ramai ya ketimbang ROG Phone 3, cuman nggak seramai di generasi sebelumnya, Phone 1 atau Phone 2, dan ini dia agak fingerprint magnet ya si back panelnya karena dia pakai full glass. Dan di sini dia punya 3 buah kamera dan 1 buah LED flash, dan di sini ada tulisan 64 megapiksel quad Bayer. Terus di sini dia kayak ada garis-garis warna merah aksen terus tulisan 05. Masih tahu kalau ini adalah ROG Phone 6 65, dan di sini ada tulisan Republic of Gamers Estimated 2006 ROG, terus kayak ada garis garis kayak lurus-lurus gitu. Terus di bagian dot-dotnya ini dia ada logo ROG yang nantinya bisa nyala, dan setahu gue bisa nge-sync nih sama si Aura Sync-nya si Asus. Lanjut ke bagian kanan di sini ada tulisan logo ROG, dia kayak ya aksen aja jadi kelihatan lebih keren. Terus ada volume up dan juga volume down. Oh sorry, di sini kayaknya bukan tulisan ROG, ini kayak maksudnya left atau right trigger ya, cuma gue kurang jelas juga nih tulisannya apa. Ya nanti bakal coba gue cari, cuman kalau gue gak ketemu ya mungkin yang tahu bisa tulis di kolom deskripsi di bawah. Terus di sini dia ada volume up, volume down, dan di sini ada lock button, ini ada garis antena, dan ini kayaknya si right triggernya, jadi ini left and right trigger. Terus lanjut ke bagian bawah ini dia ada headphone jack, terus type C, serta ini ada garis antenanya. Dan di bagian kanan ini ada 3 buah garis antena. Di sini ada SIM tray-nya. Dan ini SIM tray-nya agak beda ya, dia pakai warnanya merah. Terus di sini dia ada USB Type C juga, jadi bisa ngecas di sini di bawah ataupun ngecas di bagian atas. Dan di sini dia kayak ada konektor gitu. Ini konektornya buat koneksin ke aksesorisnya kayak kipas seperti itu. Lanjut ke bagian atas, dia cuma ada 2 buah garis antena aja seperti itu. Nah, lanjut di bagian depan ini adalah layarnya. Layarnya itu juga nyaris full screen, cuman dia ada sedikit bezel di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan bezel bagian atas sama bawah ini bisa dibilang cukup proporsional ya, dan gue lebih prefer kayak gini daripada ngasih kayak cut hole button di bawah layarnya. Dan ini layarnya setahu gue dia juga udah AMOLED, jadi kalau pas lagi dipakai nih mestinya cukup enak juga sih pas lagi dipakai buat nonton atau misalkan buat kalian main game seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai build quality dari ROG Phone 5 ini. Secara build quality, ROG Phone 5 ini, pertama untuk beratnya ini lumayan berat ya, mungkin ada di sekitar 200-an gram. Dan ini ponsel dibilang kecil nggak juga, dibilang ringan nggak juga, jadi perlu diperhatiin juga. Kalau misalkan kalian beli ponsel ini, kalian sebenarnya nyari ponsel yang lumayan ringan. Karena sebenarnya secara orientasi dia lebih buat gaming, jadi emang secara beratnya lebih berat dibandingkan dengan ponsel-ponsel lain. Terus juga untuk build quality dia bahannya full dari besi, metal, maksud gua, dan bagian depan dan bagian belakang ini pakai kaca. Jadi hati-hati aja kalau misalkan kalian pakai ponsel ini nggak kalian kasihin casing, kalau jatuh ya kemungkinan besar ya bisa pecah ataupun lecet seperti itu. Dan di sini ponsel ini belum dapat kayak sertifikasi IP67 dan sejenisnya. Jadi ya be aware aja kalau misalkan kalian pakai ini on the go, terus kalian bawa ke pantai atau tempat-tempat lainnya yang mungkin punya resiko
alam gitu ya, karena ya ponsel ini belum dilengkapi dengan weather resistant tersebut, seperti itu. Nah, terus sekarang gue bakal ngebahas mengenai spesifikasi dari ROG Phone 5 ini. Untuk spesifikasi ROG Phone 5 ini, dia itu spesifikasinya RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Dan sebenarnya dia ada varian yang 256GB dengan RAM 8GB atau 12GB kalau gue baca di websitenya. Cuman gue juga kurang hafal sebenarnya masuk ke pasar Indonesia yang mana aja, tapi yang pasti 128GB dan 8GB ini masuk ke pasar Indonesia. Terus untuk varian lainnya, Phone 5 Pro, itu dia bedanya apa? Dia itu internalnya itu 512GB dengan RAM 12GB, dan sebenarnya di bagian belakang itu dia pakai ada layarnya tuh bisa animasi. Sedangkan kalau di ROG Phone 5 ini dia layarnya nggak bisa animasi. Terus ada lagi namanya Phone 5 Ultimate, di mana untuk RAM-nya itu nambah 4GB, jadi ada di internal storage-nya 512 dan RAM-nya 16GB. Terus ada juga Phone 5S, nah itu bedanya apa lagi? Nah, kalau si Phone 5S itu udah menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 gitu ya. Jadi ini kan masih 888, si ROG Phone 5S itu udah pakai Snapdragon 8 Gen 1, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur dari ponsel ini. Oke, pertama-tama untuk fitur di ponsel ini, jadi yang perlu gua bahas itu sebenarnya mulai dari bagian atas ya. Jadi ini untuk beberapa game, ini kan dia ada left sama right trigger. Dan left sama right trigger ini cukup berguna nih kalau misalkan kalian main beberapa game, setahu gua kayak game COD itu bisa memanfaatkan si left and right trigger ini. Cuman kebetulan ya emang gua karena nggak ada game COD gitu, jadi gua kurang memanfaatkan si left and right trigger ini. Cuman at least itu bisa cukup ngebantu banget buat teman-teman sekalian yang perlu left sama right trigger. Nah, terus di bagian bawah, ini dia keuntungannya juga, fiturnya ini ada headphone jack. Jadi buat kalian yang kompetitif gaming, dan kalian butuh headphone jack, bisa banget tinggal kalian colokin ke headphone jacknya di sini aja. Karena biasanya kan suka ada latency tuh kalau kalian pakai earphone Bluetooth. Seperti itu. Terus juga di sini, kelebihan lainnya, dia punya 2 buah Type-C buat ngecas, jadi bisa dipilih. Mau ngecas di samping kalau nggak terlalu ngeganggu, atau mau ngecas di bawah nih, biar nggak ngeganggu sama sekali pas lagi kalian ngecas sambil main game gitu. Dan ini merupakan fitur yang cukup ngebantu lah kalau misalkan ya kalian suka kan main game kayak gini kan, kalau misalkan ada di sininya charger tuh kayak suka ngeganggu kayak gitu. Terus juga kelebihan selanjutnya yang gue seneng, dia di sini untuk speakernya tuh ada di sini, grill atas dan juga grill bawah. Jadi pas lagi main game, tangan kalian kayak gini, dia tuh nggak ketutupan sama sekali kayak gitu. Terus di sini tadi juga kelebihan selanjutnya, fitur selanjutnya, ini dia ada kayak portnya ini bisa buat kalian colokin aksesoris ROG lainnya. Salah satunya kipas yang bisa ngebantu biar si ROG ini bisa mempertahankan suhu yang cukup oke pas lagi main game. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yang bakal gua bahas, jadi si ROG Phone 5 ini itu punya aplikasi juga, namanya Armoury Crate. Dan Armoury Crate yang ada di ponsel itu bisa dibilang kayak versi mininya dari si yang ada di laptop, dan ini bakal langsung gue buka aja, ada apa aja yang bisa kalian atur. Oke, jadi ini adalah aplikasi si Armoury Crate. Kita mulai dari halaman awal, dan ini sebenarnya dia kayak ada suara, which is gue agak kurang seneng ya. Dan ini kita kecilin dulu aja. Oke, jadi di sini kalau kita setting dulu temperatur unitnya. Oh, ini ada background music. Oke. Nah, ini untuk aplikasi si ROG Armoury Crate gitu. Jadi ini adalah kayak dockingnya si ROG Phone 5 gitu buat nampilin informasi. Di halaman pertama ini bisa kayak ngasih tahu di ponsel kalian tuh ada game apa aja. Ini ada featured games, ada bisa ditambah juga, dan di sini bisa juga kalian nge-launch game kalian, dan di sini ada official site sama my record, jadi kalian bisa nge-record juga langsung, dan di sini ada skenario profile. Kalian pas lagi main game ini pengen modenya seperti apa, which is keren banget gitu. Jadi kayak di sini ada displaynya mau refresh rate-nya seperti apa, touch-nya mau seperti apa, dan di sini performance-nya mau di set seperti apa. Dan di sini ada network-nya bisa diatur juga. Dan di sini air trigger-nya mau di set seperti apa. Cuman ya kayaknya di sini nggak bisa di Genshin Impact. Dan ini ada key mapping-nya. Ini mungkin bisa dipakai buat main game lain. Gue juga kurang ngerti nih kalau key mapping. Terus yang terakhir ada makro. Jadi benar-benar untuk konfigurasi di game itu cukup banyak yang bisa kalian atur. Dan di sini bisa import skenario juga.
Nah, di sini, ini kalau mau main game ini setahu gue tinggal dipencet aja dan nanti dia bakal nge-launch nih gamenya. Tuh. Oke, ini kita balik lagi dulu. Oke, jadi di layar kedua ini ada keadaan ponsel dan spesifikasinya seperti apa. Di sini kayak bisa dilihat CPU-nya 38 derajat, GPU 38 derajat, terus lagi dalam clock-nya seperti apa. Terus juga ada di sini sistem temperatur nih, dan ini kayak dia udah berapa persen cas-nya, serta ada storage dan juga memorinya. Gitu, jadi informasinya ini lumayan lengkap. Dan di sini ini kayak buat nanti kalian ngatur performance dari ponsel kalian. Jadi ada X mode, dynamic, ultra durable, dan juga advance. Nah, advance ini lebih kayak mungkin buat kalian yang suka ngotak-ngatik atau ngoprek, ini bisa dipencet edit aja di sini. Ini sebenarnya semua bisa diedit juga sih, jadi nanti tinggal tergantung sesuai keperluannya kalian. Lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini ada namanya sistem lighting. Dan di sini buat ngurusin si lighting yang ada di sini. Jadi ini logo ROG-nya nih nyala terhubung dengan si aplikasi yang ada di sini. Oh, dan dia ternyata bisa landscape juga nih. Nah. Oke, mana ya? Dan kalau landscape, nah ini. Ini sistem lightingnya bisa juga diedit lightingnya. Di sini ada pilihan warna, terus mau konfigurasi warnanya seperti apa. Ada static, jadi dia cuma satu warna. Ada juga breading, jadi dia tuh mestinya nih bakal kayak nyala mati gitu. Oke, terus selanjutnya ini ada namanya strobing. Strobing tuh bakal kedap-kedip gitu. Tuh kedap-kedip langsung, nggak kayak fade in fade out. Terus selanjutnya dia ada color cycle. Color cycle ini dia bakal ganti-ganti warna. Terus selanjutnya ini ada color cycle comet. Comet dia bakal kayak nge-flash gitu. Dan selanjutnya ini ada flash and dash. Flash and dash tuh kayak akan langsung kayak kedap-kedip gitu. Terus selanjutnya di sini ada mix light. Mix light ini bisa dicampur ya, left sama right-nya mau seperti apa. Ini kebetulan left-nya merah, right-nya biru. Jadi kayak gradasi kayak gini. Dan selanjutnya ada rainbow. Rainbow ini dia bakal kayak warnanya muter jadi ke kanan dan ngikutin color palette-nya si warna rainbow tersebut. Seperti itu. Nah, terus apa lagi yang bisa kalian konfigurasi di sini? Ini ada Aero Active Cooler. Jadi kalau misalkan kalian colokin Aero Active Cooler, ini bisa di setup di sini. Jadi emang kayak hub-nya banget di sini. Terus selanjutnya ini ada Game Genie, jadi buat kalian manage game kalian, dan ada Air Trigger. Jadi di sini nanti kalian bisa ngatur Air Trigger kalian yang ada di sini nih. Gitu. Nah, terus ini ada AR Mission Selfie, nggak terlalu penting, dan Lightning Armor Case ini kalau kalian pakai casing yang udah support Aura Sync si ROG Phone 5 ini. Selanjutnya ini ada Connect. Ini Connect kayak buat ya kayak hub buat ngobrol. Ini ada fitur, ada game apa aja yang mestinya kalau misalkan dipencet itu dia bakal buka Play Store. Oke, selanjutnya ini ada My Profile, jadi nanti kalian bisa login juga di halaman ini. Dan kayaknya itu aja sih untuk si Harmony Crate, itu bisa apa aja yang kalian atur di sini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur selanjutnya yang ada di ponsel ini. Jadi ponsel ini udah support baterai 6000 mAh yang udah support buat dicas dengan Type-C up to 65 watt. Jadi buat ngisi si baterai 6000 mAh itu mestinya bukanlah sebuah task yang sulit. Terus juga ini baterainya itu ada dibagi dua, jadi dia 3000 mAh sebelah kiri dan satu lagi 3000 mAh sebelah kanan. Dan menurut Asus dengan dia bikin desain baterai seperti itu ngebuat si ponsel ini untuk distribusi panasnya lebih oke lagi. Seperti itu. Dan ini gue bakal coba main salah satu game yang menurut gue cukup berat, yaitu Genshin Impact ya. Gue belum ada game lain sih, dan ya sebenarnya gue bukan gamers banget. Dan ini langsung aja kita lihat seperti apa performanya di ROG Phone 5 ini. Sekarang gue bakal bahas mungkin kekurangan dari ROG Phone 5 ini. Pertama, kekurangan yang bakal gue bahas itu adalah di masalah weather resistant-nya. Jadi secara resistant terhadap weather atau air, ponsel ini ya kurang dilengkapin, dan sebenarnya tadi udah sempat gue bahas juga di build quality. Jadi kalau misalkan kalian tuh orangnya aktif banget dan sering berpetualang, ya diperhatiin aja. Ponsel ini kalau bisa ya kalian kasih perlindungan yang cukup. Seperti itu. Selanjutnya kekurangan dari ponsel ini lagi adalah ponsel ini
cukup berat ya. Jadi udah tadi gue sempat juga bahas di build quality. Menurut gue ponsel ini secara ukuran cukup bulky dan tadi beratnya gue coba cek ada di sekitar 238. Jadi ketika misalkan ya kalian pakai ponsel ini itu bakal berasa lumayan berat banget seperti itu. Lanjut ke kekurangan kedua dari ponsel ini. 3 sih, ya 2 atau 3 lah ya. Kekurangan ketiga dari ponsel ini adalah ponsel ini ya secara konfigurasi kamera buat foto dan juga ya kamera buat foto atau video. Pas gue baca-baca itu emang secara kualitasnya agak kurang dan ya pas lagi gue pakai juga emang di harga 10 jutaan dibandingin dengan yang lain agak berasa kurang aja. Kameranya berasa kayak kamera HP 3-4 jutaan dan nanti bakal gue kasih tunjuk juga hasil foto dari si kamera ini atau hasil videonya kira-kira seperti apa. Seperti itu. Terus selanjutnya kekurangannya juga, somehow pas lagi, jadi nih ponsel tuh dibeli di tahun 2021 akhir, dan dia tuh sempat rusak, jadi wifi sama NFC-nya nggak kebaca, dan untungnya dari Asus juga ngasih kayak garansi, jadi kalau kerusakan network, dan itu dari motherboard-nya, itu dia kayak ada garansi plus 1 tahun, jadi total 2 tahun, dan itu free, tapi ya hati-hati aja kalau misalkan kalian pakai ponsel ini dalam jangka waktu lama, tiba-tiba sinyalnya hilang, itu ya hati-hati aja karena takutnya si mobonya rusak dan semoga sih kalaupun rusak itu sebelum 2 tahun gitu ya. Karena kalau udah lewat 2 tahun dia nggak dapat garansi motherboard-nya lagi. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah settingan dengan mematikan wind noise reduction dan menyalakan mic focus. So,
So, in conclusion, pendapat gua mengenai si ponsel ROG Phone 5 ini, sebenarnya ponsel ini cocok buat siapa? Ponsel ini mungkin lebih cocok buat kalian yang emang on the go-nya suka main game, dan apa ya, kayak misalkan kalian nggak masalah sama ponsel yang terlalu gede, ponsel ini cocok banget. Cuman kalau misalkan kalian nyari ponsel buat kalian foto-foto on the go gitu, rasanya ponsel ini agak sedikit kurang di bagian itu. Seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai ROG Phone 5 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom deskripsi, kolom komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share-nya bila video ini bermanfaat buat kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!